Perkenalkan, nama saya Yasir Sandian dari kelas 4. Di sini saya akan mewawancarai adik kelas dari kelas 10B dengan nama siapa? Gracia. Gracia. Jadi saya sudah siapkan pen untuk kamu, Gracia. 4 pertanyaan mengenai materi yang sosial dan 4 pertanyaan lagi dengan sosial. Mari kita lanjut ya. Ke pertama, apa definisi harmoni sosial dan mengapa pentingnya dalam masyarakat? Jadi menurut saya definisi harmoni sosial itu adalah kita semua hidup bersama di satu lingkungan yang sama meskipun memiliki perbedaan karakter dan sifat dari masing-masing individu. Terus harmoni sosial ini penting banget bagi kita kehidupan bermasyarakat karena kan kita ini hidup bertetangga dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi dengan adanya harmoni sosial kita dapat hidup dengan rukun dan damai sehingga menciptakan harmoni. Oke, itu pertanyaan. Jadi coba ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor utama yang dapat mendukung supaya harmoni sosial dan komunitas. Yang cara pertama itu dengan melakukan komunikasi yang efektif. Jadi sebenarnya komunikasi ini merupakan dasar yang baik untuk terciptanya suatu harmoni sosial karena dengan komunikasi maka setiap anggota komunitas itu akan lebih mudah untuk memahami antara satu sama lain. Yang kedua adalah dengan menumbuhkan rasa kesetaraan dan keadilan karena dengan hal ini setiap anggota komunitas itu dapat menghargai satu sama lain sehingga nggak bakalan terjadi yang namanya ketidakadilan dalam suatu komunitas. Terus cara yang ketiga ada keterlibatan aktif. Nah dengan cara ini setiap anggota komunitas itu akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang dipilih sehingga mereka tuh nggak bakal beda pendapat. Oke. Nah, yang ketiga nih, bagaimana peran pendidikan dalam menciptakan dan mempertahankan harmoni sosial? Jadi kalau untuk peran pendidikan, mungkin kalau di lingkungan sekolah tuh bisa ngadain kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan hari raya besar dan kegiatan sosial atau galang dana yang dapat membantu siswa itu terlatih untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sama meskipun banyak perbedaan. Lanjut, jelaskan bagaimana keberagaman budaya dapat mempengaruhi harmoni sosial dalam suatu masyarakat. Jadi keberagaman budaya dapat mempengaruhi itu dengan cara toleransi atau pengabdian. Jadi dengan adanya harmoni sosial itu keberagaman budaya mengajarkan masyarakat untuk lebih toleran dan menghargai setiap perbedaan budaya. Nah, masuk ke materi konflik sosial ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konflik sosial dan apa saja penyebab utamanya? Jadi konflik sosial ini biasa menurut aku adalah kondisi di mana terdapat terjadi pertentangan antara individu atau kelompok dan penyebab utamanya itu biasanya dari perbedaan agama, tujuan atau pendapat. Sebutkan dan jelaskan 3 tipe konflik sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Jadi yang pertama ada konflik pribadi. Konflik ini tuh biasanya terjadi antara individu yang biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat dan tujuan. Terus yang kedua ada konflik antar kelompok. Konflik ini biasanya terjadi antara kelompok dan kelompok yang biasanya tuh disebabkan oleh perbedaan agama, politik dan sosial. Terus yang ketiga ada konflik struktural. Hal ini tuh terjadi karena terdapat ketidakadilan dalam sebuah struktur masyarakat. Dan ketiga ini, bagaimana peran mediasi dalam menyelesaikan konflik sosial? Menurut saya peran mediasi dalam menyelesaikan konflik sosial itu dapat dilakukan dengan cara membuka komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan. Dengan komunikasi maka mereka akan lebih mudah untuk membicarakan hal-hal yang bertentangan sehingga mencapai suatu tujuan yang sama. Terus kalau membangun kepercayaan ini mereka dapat lebih mudah untuk menemukan cara penyelesaian yang sama. Dan terakhir ini, berikan contoh sebuah konflik sosial yang terjadi di Indonesia dan jelaskan bagaimana penyelesaiannya. Untuk konflik sosial di Indonesia yang aku ambil di kerusuhan Poso yang terjadi di tahun 1998 sampai tahun 2001, yang dimana konflik ini terjadi antar kelompok yang disebabkan oleh perselisihan antara kelompok agama, terus diperburuk lagi dengan masalah ekonomi dan ketidakadilan sosial. Nah, konflik ini tuh dapat diselesaikan dengan cara berdialog. Jadi, kedua belah pihak itu dapat melakukan dialog sehingga mereka dapat saling membangun kepercayaan dan dapat melakukan kerjasama. Terima kasih ya, bagus banget jawaban kamu. Terima kasih sudah ambil waktu ini.